Sekarang kita kaji siapa yang ikut Yesus dan siapa yang melawan Yesus. Yesus bersunat di dalam Lukas 2 ayat 21. Saya sunat, apakah kamu sunat? Yesus puasa seperti yang tertulis dalam Lukas 4 ayat 1-14. Saya puasa, apakah kamu puasa? Yesus berdoa dalam posisi sujud seperti yang tertulis dalam Matius 26 ayat 39, Markus 14 ayat 35. Saya juga sujud di dalam sholat saya. Lantas, kenapa Anda berdoa jingkrak-jingkrak? Anda berdoa teriak-teriak? Anda berdoa tepuk-tepuk tangan? Yesus memerintahkan untuk mengesahkan Allah yang tertulis di dalam Ulangan 4 ayat 35, Ulangan 4 ayat 39, Ulangan 6 ayat 4, Ulangan 33 ayat 26, Keluaran 9 ayat 14, dan banyak surat yang lainnya. Saya juga mengesahkan Allah yang tertulis dalam surah Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Dan Anda, kenapa mentuhankannya? Kenapa menyatakan dia tiga dalam satu, satu dalam tiga? Yesus memerintahkan beribadah di hari Sabat atau Sabtu. Kenapa Anda beribadah hari Minggu? Yesus menyatakan diri dia adalah utusan seperti yang tertulis dalam Yohanes 17 ayat 3. Dan saya pun menganggap Yesus adalah utusan ataupun nabi. Kenapa engkau tuhankan? Dan perihal orang jahat, Yesus telah menyampaikan di dalam Matius 23 ayat 13-16, siapa orang jahat itu? Dan orang jahat itu adalah orang Farisi. Yang jadi pertanyaan, siapa orang Farisi yang dimaksud oleh Yesus? Yang jelas bukan saya, karena saya itu orang Indonesia atau suku Batak. Ayo jawab bro, siapa orang Farisi yang disebut oleh Yesus tersebut, yang dikatakannya orang jahat? Dan kenapa kalian mengikuti orang Farisi tersebut? Jadi, dengan semua dalil yang Bang Faruk sampaikan tadi, Andalah yang melawan Yesus. Sementara saya adalah orang yang pro terhadap Yesus. Dan jika Anda katakan orang jahat akan dilempar ke dalam api neraka, maka orang jahat itu, kata Yesus, adalah orang-orang Farisi. Jadi, jika engkau mengikuti dan mendengarkan perkataan orang Farisi tersebut, maka sejatinya tempatmu pun di neraka. Biru bidam nafika yaksa. Free Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.